حمدا وشكرا قال راحم للرحيم هو الرشيد الهادي الفتاح العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji salah satu kitab yang sangat populer di kalangan pesantren ya. Namanya Tafsir Al-Quran Al-Azim, cuman terkenal dengan julukan atau nama Tafsir Jalalain. Kenapa disebut Jalalain? Karena dikarang oleh dua orang yang namanya Jalal ya. Jalalain itu dua orang Jalal ya, dua Jalal. Ditulis oleh Al-Allamah Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad Al-Mahalli dan Al-Syekh Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuti. Karena ditulis oleh dua orang yang namanya Jalal, maka disebut Jalalain ya, Tafsir Jalalain. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga sering mendengar istilah ini. Nah, sekarang baru ngaji ya, ngaji kitab beneran. Jadi yang saya bawakan bukan tematik tapi kitab gelondongan gitu. Kalau bahasa Jawanya gelondongan, kitab utuh. Kita mulai dengan suratul Fatihah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin ya Allah ya rabbal alamin. Suratul Fatihah Makiyatun. Surat ini tergolong Makiyah. Jadi dalam Al-Quran itu ada Makiyah, ada Madaniyah. Makiyah, jadi ulama berbeda pendapat tentang pengertian Makiyah dan Madaniyah. Ya, untuk Al-Fatihah tergolong surat Makiyah. Sab'u ayatin, jumlahnya ada 7 ayat. Bil basmalati in kanat minha, dengan basmalah kalau basmalah dianggap sebagai bagian dari Al-Fatihah. Wasabi'atu, maka yang surat ayat yang ke-7 adalah Shiratal ladzina ila akhiriha. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim. Ayat ke-7-nya shiratal sampai waladdallin. Ya. Wa illam takun minha, bagi orang yang tidak nganggap bahwa bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa bismillah bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah, tapi alhamdulillah. Fasabi'atu, maka ayat yang ke-7 ghairil maghdubi ila akhiriha. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim sampai waladdallin.
Nah, jadi ini perbedaan ulama. Maka kalau ada yang baca misalnya ketemu imam tidak pakai bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ini biasanya mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu pakai qiraahnya Warash. Ya. Kalau kita pakai qiraahnya Asim. Ya. Pakai qiraahnya Asim. Kalau qiraahnya Asim, bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah. Nah, biasa dipakai oleh mayoritas mazhab Syafi'i itu pakai Asim. Maka bismillahnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab Hambali bismillahnya pelan, tapi masih pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi jangan kaget jamaah ya. Kalau ada baca bismillah pelan atau enggak pakai bismillah sama sekali. Nah, nanti ada konsekuensinya tapi Warash itu bacaannya banyak perbedaan dengan bacaannya Asim. Ya. Yang pakai qiraatnya Asim, maka ayat 1 bismillah. Ayat ke-7 mulai dari siratal ladzina sampai waladhdallin diusahakan satu nafas. Satu nafas. Ya. Kalau berhenti di an'amta alaihim, maka para ulama yang mengikuti qiraatnya Hafiz menganggap waqaf atau berhentinya tersebut dianggap waqaf qabih, waqaf buruk, waqaf yang buruk. Maka dilarang. Maka dalam Al-Quran tandanya adalah lam alif. Lam alif itu artinya dilarang berhenti. Ya, bagi qiraahnya Hafiz. Ya, Asim. Asim punya dua perawi. Asim punya dua perawi, dua murid. Syu'bah sama Hafiz. Dan itu juga ada perbedaan lagi. Ada perbedaan lagi. Masalah sedikit saja. Ada masalah idgham atau ya beberapa huruf juga berbeda. Ya. Nanti Hafiz punya dua murid lagi. Jadi tadi Asim punya dua murid, ada Syu'bah, ada Hafiz. Hafiz punya dua murid utama lagi, yaitu Asy-Syatibi dan Thayyibatun Nashr. Rata-rata orang Indonesia itu dari jalur Syatibi. Jalur Syatibi. Maka bapak-bapak sekalian kalau dengarkan qiraahnya imam-imam Masjidil Haram itu pakai qiraahnya Thayyibatun Nashr, ya. Masih qiraahnya Asim tapi jalur Thayyibatun Nashr. Nah, saya sering dengar imam itu mix, mencampur aduk antara jalur Syatibi dan Thayyibatun Nashr. Ya karena tidak belajar dari guru, ya, hanya dengar dari murattal. Ini akhirnya tercampur aduk antara model bacaannya model bacaan dari jalur Syatibi dengan Thayyibatun Nashr. Thayyibatun Nashr itu kalau baca mad jaiz tidak dibaca, hanya dua harokat saja. Qul ya ayyuhal kafirun gitu, ya. Ya ayyuhan nasu ubudu. Ya. Kalau kita jalur Syatibi dibaca panjang. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Kalau Thayyibatun Nashr pendek. Ya ayyuhan, dua harokat. Ya ayyuhan nasu ubudu gitu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun gitu. Sementara kita panjang. Qul ya ayyuhal kafirun, ya. Jadi kalau dengar murattalnya rata-rata Timur Tengah, imam-imam Masjidil Haram itu pakai jalur Thayyibatun Nashr. Sementara kita orang Indonesia itu rata-rata jalur Syatibi. Ustaz, dari mana taunya? Ya belajar. Berguru. Harus berguru. Taib. Terus kemudian Imam Asim membaca siratal pakai shad. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Shadnya ditebelin. Si. Bukan pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Nanti kiranya kumbul dari jalur Ibnu Katsir. Ya.
pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jadi alaihimu. Bukan alaihim. Kalau jalur kumbul dia bacanya alaihimu, bukan alaihim. Kalau kita jalur Syatibi riwayatnya Hafiz itu bacanya alaihim. Maka pakai Latin pakai shad. Shad itu tebal. Isti'la, dia sifatnya isti'la. Suara dari dalam kerongkongan naik ke langit-langit, nanti dari langit-langit suara akan membentur ke lidah. Maka suaranya itu so gitu. Bukan so, nggak pakai bibir. Ya, karena so itu huruf lisan, huruf yang ada di lisan dia, ujung lidah ketemu antara dua gigi. Terus kemudian lidah bagian belakang diangkat supaya suara itu naik ke langit-langit. Ini so. Nah, bukan sa, so, sli gitu. Bukan si, sli. Ihdinas siratal. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Wa yuqaddiru fi awwaliha qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Ya, kita masuk ke ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Ungkapan ini adalah jumlatun khobariyatun. Jumlah khobariyah. Ini tafsir ini membahas masalah kadang-kadang yang dibahas nahwu ya, tata bahasa. Ini adalah jumlah khabariyah. Qusida biha ats-tsana'u 'ala Allahi. Dimaksudkan untuk memuji Allah. Bimadmuniha, dengan segala yang dikandungnya. Min annahu ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu malikun li jami'il hamdi, pemilik dari semua atau segala pujian, minal khalqi, dari semua makhluk. Ai mustahiqun, yakni zat yang berhak, li an yahmaduhu, ya, yang berhak untuk dipuji oleh makhluk. Wallahu alamun 'alal ma'budi bihaqqin, dan kata Allah itu adalah alamun, nama. Allah itu adalah nama. Nama apa? Nama dari zat yang berhak, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya, jadi Allah itu nama. Ya, nama. Jadi siapa nama Rabbmu? Allah, gitu, ya. Rabbil alamina, Rabb dari seluruh alam. Apa itu alam? Pengertiannya alam itu kalau para ulama menjelaskan masiwallah, semua selain Allah itu adalah alam, ya. Rabbil alamin ay maliku jami'il khalqi, yakni yang memiliki semua makhluk. Semua makhluk miliknya Allah. Minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Baik itu manusia, jin, malaikat, binatang-binatang dan selain mereka. Wa kullun minha yutlaqu alaihi alamun. Dan semuanya tadi itu disebut alam. Ya, alam. Yuqalu alamul insi wa alamul jinni ila ghairi dzalik. Jadi ada alam manusia, ada alam jin dan lain sebagainya. Wa ghalaba fi jam'ihi bil ya'i wan nuni, dan seringnya alam itu dijamakkan dengan ya nun, ya, alamin. Gitu. Seringnya dijamakkan dengan ya nun. Ya. Wa huwa minal alamah, dan kata alam itu dari kata alamah, tanda. Kenapa? Li'annahu alamatun ala mujidihi. Karena alam tersebut merupakan tanda bagi zat yang mengadakannya. Jadi alam sebelumnya tidak ada, sampai Allah mengadakan maka menjadi ada. Dibalik, maka alam adalah salah satu tanda bahwa ada yang mengadakan makhluk tadi, alam tadi. Ya, dialah Allah. Ar-Rahmanir Rahimi. Ai dzirrahmati. Ya, Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu sama-sama dari kata rahmah. Hanya saja Ar-Rahman itu lebih umum. Ya. Dengan sifatnya Allah Ar-Rahman, orang kafir bisa dapat rezeki di dunia. Jadi Allah Ar-Rahman itu dalam tafsir yang lain dikatakan ay al-mun'imi ala jami'il khalqi fid dunya.
Ya, zat yang memberikan kenikmatan kepada seluruh makhluk di dunia. Di dunia ini semua dapat. Biar kafir, biar Islam, semua dapat. Bahkan orang kafir kadang-kadang dapat lebih banyak. Ya kan? Kebanyakan lihat 10 orang terkaya di dunia. Kayak dari sisi harta, orang kafir. Ya kan? Kenapa orang kafir kaya? Karena orang mukmin banyak yang miskin. Ya kan? Iya, kalau kita kaya, ya mereka tidak kaya. Gitu. Karena pada dasarnya itu semuanya itu setara. Sampai ada yang dengan tipu daya mengambil paling banyak, ya, ada yang tertindas, ya, maka dia menjadi dapat paling sedikit atau bahkan ya tidak dapat sama sekali. Ya. Wahia iradatul khairi. Nah, rahmah itu arti aslinya adalah iradatul khair li ahlihi. Iradatul khairi li ahlihi. Ya, ini menghendaki kebahagiaan bagi keluarga. Itu rahmah. Ya, kasih sayang. Orang yang punya rahmah maka dia mengasihi, ya, orang yang atau keluarganya, mengasihi keluarganya. Kalau Ar-Rahim itu lebih khusus. Ar-Rahim itu adalah sifat Allah, ya, yang memberikan nikmat hanya kepada orang beriman nanti di surga. Itu sifat Allah Ar-Rahim. Ar-Rahman umum. Nah, maka Ar-Rahman itu adalah asma Allah yang tidak boleh dipakai oleh makhluknya. Jadi nggak boleh kasih nama masjid Ar-Rahman, tidak boleh. Masjid makhluk. Ar-Rahman nama Allah. Ya, jangan Masjid Ar-Rahman. Kalau Masjidur Rahman, masjidnya Ar-Rahman boleh. Tapi kalau Masjid Ar-Rahman, nama masjid ini adalah Ar-Rahman, tidak boleh. Ada dua nama Allah yang tidak boleh dipakai oleh makhluk. Allah sama Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim dan yang seterusnya boleh. Karena bukan sifat khusus. Ya. Ar-Rahim dan yang ya ini boleh, masih boleh. Tapi Ar-Rahman sama Allah tidak boleh dipakai makhluk. Ya, tidak boleh dipakai makhluk. Maliki yaumiddin. Baik. Yang ini ada dua versi. Versi bacaan Asim dibaca dibaca panjang manya. Maliki yaumiddin. Warash pendek. Maliki yaumiddin. Nah, nggak boleh dimix. Kita bacaannya Asim tapi dicampur-campur pakai bacaannya Warash, ya. Jadi kalau bacaan yang kita anut di Indonesia rata-rata jalur qiraatnya Asim dari jalur Syatibi, manya baca panjang. Maliki yaumiddin. Ya. Kapan boleh pakai bacaan yang lain? Kalau ada sanadnya. Ya. Kalau punya sanad 7 qiraat, ya, jadi ada 10 qiraat. 7 boleh dibaca di dalam salat dan boleh di luar salat. Di dalam salat berpahala. Terus kemudian ada 3 lagi yang qiraatnya itu masyhur, itu hanya boleh dibaca di luar salat, tidak boleh dipakai dalam salat. Ya, ini untuk membantu penafsiran, ya, menafsirkan Al-Qur'an. Jadi salah satu kualifikasi atau ya ilmu yang wajib dikuasai oleh penafsir atau ahli tafsir adalah ilmu qiraat. Jadi kalau katanya ahli tafsir tidak paham ilmu qiraat, tidak usah jadi penafsir, ya, pasti tafsirnya keliru. Gitu. Jadi harus bisa menjamek seluruh qiraat, mengumpulkan semua qiraat. Ya, boleh maliki yaumiddin, boleh maliki yaumiddin. Hanya kalau kita ini di Indonesia pakai yang maliki yaumiddin. Oke. Pemilik hari ad-din. Ad-din itu apa di sini? Ai al-jazai, yakni pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamati, yang dimaksud adalah hari kiamat. Wa khussa bi dzikri li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illallah ta'ala. Ya, dikhususkan dengan menyebutkan ad-din, Malik, ya, Malik. Dikhususkan dengan menyebutkan kata Malik tadi karena apa? Ini bagi yang baca pendek, ya, yang Maliki, raja. Kalau Maliki yaumiddin, rajanya hari kiamat.
Alasannya kenapa Maliki Yaumiddin, yang membaca Maliki Yaumiddin, ya. Karena tidak ada yang punya kerajaan kalau udah kiamat, tidak ada. Raja Brunei tidak ada, Raja Saudi tidak ada, semua udah out, ya. Kerajaan cuma miliknya Allah. Bidalil, ya, bidalilin limanil mulkul yauma, ya, lillahi. Dengan dalil dalam Al-Quran itu ditanyakan limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini, yakni hari kiamat, maka jawabnya lillah, miliknya Allah. Wa man qara'a maliki, dan bagi orang yang membaca maliki, fa ma'nahu malikul amri kullihi, maka artinya adalah pemilik segala urusan pada hari kiamat. Yang mengatur, yang mengurus pada hari kiamat itu Allah, tidak ada yang lain. Ya, fi yaumil qiyamati, di hari kiamat. Ai huwa mausufun bidzalika daiman. Yani Allah itu selalu bersifat pemilik urusan hari kiamat nanti. Ya, daiman, selamanya. Jadi tidak ada makhluknya Allah yang bisa mengganti perannya, mengganti peran ini. Ya, menciptakan atau ya mengurus terjadinya hari kiamat, tidak ada, hanya Allah saja. Tidak ada makhluknya yang bisa ngurus untuk masalah hari kiamat. Maka di sini Allah memperkenalkan diri sebagai Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari kiamat. Maka Allah tidak memberitahu kapan hari kiamat terjadi kepada makhluknya satupun. Tidak ada yang tahu. Malaikat Jibril minta tahu, Nabi Muhammad minta tahu. Jadi kalau ada yang mengaku tahu kapan terjadi hari kiamat, pasti bohong. Ya, karena yang tahu cuma Allah. Terus kemudian ayat yang berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Ai nakhussuka bil ibadati, yakni kami mengkhususkan ibadah hanya kepadamu. Min tauhidin, dari tauhid, ya, mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya, wa ghairihi, dan selainnya. Wa natlubu al-ma'unata 'ala al-ibadati wa ghairiha, dan kami meminta pertolongan untuk melaksanakan ibadah dan selainnya hanya kepada Allah. Ya, maka kita sering harus perbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Ya, kita bisa hadir ini, kita bisa ngaji di sini karena kehendaknya Allah. Ya. Jadi belum tentu orang punya waktu, punya kesempatan, tetapi mendapatkan taufik untuk belajar, belum tentu. Maka itu nanti menjadi salah satu ujian, ya, di padang mahsyar. Salah satu yang ditanya, kamu habiskan buat apa umurmu, gitu, ya. Jadi musibah yang paling besar itu adalah usia muda dan waktu yang luang. Karena anak muda itu kalau banyak waktu luangnya, banyak berpikir setan masuk, ya, pikiran jahat banyak. Kalau sudah tua, waktu luang mau bikin apa? Mau merampok bank, tidak mungkin, orang sudah tua. Tara kuat, ya. Mau mabok, orang sudah tua, dia akan punya merasa malu, ya. Mau berzina, apalagi, cucu so banyak baru, nah, gitu kan. Tapi masa muda tuh tara pikir, ya. Jadi makanya anak muda tidak boleh banyak nganggur. Kalau nganggur, ya, segera cari kesibukan, tuntut ilmu, cari ilmu, belajar, ya, cari kesibukan. Kalau nggak cari ilmu, cari, ya, persiapan uang panai lah, boleh kalau belum menikah, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ai arsyidna ilaihi,
tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Maka ada badalnya, wa yubaddilu minhu, dan ada badalnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Nikmat apa? Bil hidayati, yakni nikmat mendapatkan hidayah. Hidayah itu adalah nikmat yang paling besar. Ya. Apakah hidayah bisa dicabut oleh Allah? Bisa. Berapa banyak orang yang murtad? Ya. Berapa banyak orang yang murtad? Jadi saya pernah dikasih tahu teman yang sempat ya mensurvei. Beliau mengatakan di Indonesia itu hampir setiap tahun tuh 2 juta orang Islam murtad. Gede ya jumlahnya. Bayangkan tahun zaman Soeharto terakhir 98 ya. Kita umat Islam 98%. Kalau sekarang mungkin sekitar 80-an persen. Kemana yang 15%? Iya 15% kemana? Berapa 18%? Yang harusnya umat Islam kan beranak pinak, harusnya bertambah, kenapa malah berkurang? Nah, karena ada yang murtad. Ya. Jadi nikmat yang paling besar adalah ketika kita bisa meninggal dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Ya. Membawa kalimat la ilaha illallah, membawa iman. Maka perbanyak doa, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Itu doanya Nabi Yusuf. Dia sigatnya kalau tunggal, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis salihin, dan jumpakan aku dengan orang-orang saleh. Ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai, bukan orang-orang yang dapat murkamu, yang dimurkai, ya. Yang dimurkai. Wahum al-yahudu, mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu dapat murkanya Allah. Kenapa? Mereka tidak menyekutukan Allah, tidak. Orang Yahudi itu menyembah Allah. Hanya saja cara menyembahnya menyimpang. Caranya mereka menyimpang. Sudah tidak pakai ruku sujud, hanya di tembok ratapan, mangguk-mangguk begitu. Ya, mangguk-mangguk di hadapan tembok ratapan. Tapi mereka meyakini mereka menyembah Allah. Ya. Makanya mereka mengatakan Tuhannya Tuhannya yang disembah oleh orang Islam dengan Tuhan yang kami sembah itu sama. Tapi mereka tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, di situ karena tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah padahal mereka tahu, maka mereka dapat murka. Jadi orang yang so tahu, ada ilmunya, so tahu ini tapi nggak diamalkan, nah dosanya itu adalah kena maghdub, kena murkanya Allah. Ya. Orang tahu, punya ilmu, nggak dilaksanakan, maka dia dapat murkanya Allah. Oke. Wala ay wa ghairi wala dhalina, dan juga bukan jalannya orang yang sesat, wahum an-nasara, dan mereka itu adalah orang Nasrani. Nasrani itu digelari dhalin, sesat. Kenapa sesat? Karena mereka beramal tidak pakai ilmu. Mereka tuh tidak tahu, dibodoh-bodohi sama orang Yahudi, ya kan? Gitu. Trinitas itu tidak pernah ada ajaran dari zaman Musa sampai kemudian ke Isa, itu tidak ada ajaran Trinitas. Tapi dibelokkan itu ajarannya Isa menjadi Trinitas. Yang Isa awalnya Nabi menjadi berpangkat Tuhan. Ya, mereka beramal untuk, mereka niatnya untuk Nabi Isa supaya pengen dekat Nabi Isa, ya. Tapi ya mereka salah karena nggak pakai ilmu. Maka dikatakan dhalin, sesat. Jadi kalau orang tidak punya ilmu, ya, tidak punya ilmunya, mengamalkan suatu amalan tanpa diilmui dulu, maka dia akan dhalin, sesat. Maka harus belajar supaya
ilmu. Nah, apa hukumnya belajar? Dalam agama Islam itu belajar hukumnya wajib. Ya. Rasulullah mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Hukumnya menuntut ilmu itu kata Rasul fardhatun. Rasul tidak mengatakan faridun, tapi fardhatun. Taknya itu lil mubalaghah, artinya sangat, ya. Kalau hanya faridun wajib gitu aja. Ini ditekan lagi fardhatun, sangat wajib. Gitu. Nah, ilmu apa? Ilmu yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Ya. Ilmu ekonomi, matematik, apa segala macam itu sampingan. Ya, tapi kadang sekarang menjadi ilmu yang pokok. Ya. Itu sampingan. Nah, Allah tidak menyukai orang yang mahir ilmu dunia tapi tidak paham ilmu agama. Minimal, ya, minimal adalah perkara-perkara yang wajib kita lakukan, yang menjadi haknya Allah. Salat, ya, bagaimana wudu, bagaimana salat. Kalau pas Allah kasih rezeki banyak, bagaimana umrah, bagaimana haji, ya. Terus kemudian bagaimana puasa. Ya, puasa ini perlu dituntun, ya, puasa. Karena ada beberapa kaum, ya, beberapa kaum muslimin, ya, yang salah dalam mengerjakan puasanya. Ya. Gitu. Ada tata cara yang keliru. Ya. Tata cara yang keliru yang saya maksud, ya, ada beberapa aliran kan. Jadi misalnya puasa ditetapkan tanggal 2. Tanggal 30 ada yang sudah puasa. Ya kan? Itu berarti salah cara memulainya. Gitu. Ya, jadi kalau kita mau mengamalkan sesuatu, maka kita harus cari tahu ilmunya dulu supaya kita tidak salah. Baik. Wa nuqtatul badali ifadatan anal muhtadina laisu yahudan laisu yahudiyan wal nasraniyan. Jadi disebutkan badal ini, disebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini ifadatan, memiliki faidah, memiliki arti bahwa al-muhtadin, orang yang dapat hidayah itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi cirinya orang Islam bukan maghdubi alaihim, so tahu ada ilmunya tapi tidak diamalkan. Juga bukan dhalin, sesat, tidak ada ilmunya tapi beramal. Kita orang beriman, beramal tapi pakai ilmu. Ya, itu sifatnya orang Islam. Harus beramal itu pakai ilmu. Punya ilmu diamalkan, gitu. Jadi harus seperti itu. Berilmu diamalkan, beramal pakai ilmu. Itu orang beriman, ya. Jadi kita tidak boleh mengikuti jalannya orang yang dimurkai oleh Allah, juga tidak boleh mengikuti jalannya orang-orang yang tersesat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah di surat yang lain. Ya. Kita cukupkan surat Al-Fatihah, selesai. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.